Pada awalnya, Taman Eden adalah tempat yang penuh kedamaian, segala sesuatu yang Tuhan ciptakan sangat baik. Adam dan Hawa hidup dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, dan tanpa penderitaan. Namun suatu hari, seekor ular yang sangat licik datang mendekati Hawa. Ular itu mulai berbicara dengan kata-kata yang penuh tipu daya. Ia berkata kepada Hawa, "Benarkah Tuhan berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini?" Hawa menjawab bahwa mereka boleh makan dari semua pohon di taman, kecuali dari pohon yang ada di tengah taman. Tuhan telah berkata bahwa mereka tidak boleh memakan buah itu, bahkan tidak boleh menyentuhnya. Sebab jika mereka melakukannya, mereka akan mati. Tetapi ular itu terus menggoda Hawa. Ia berkata bahwa mereka tidak akan mati, bahkan menurutnya, Tuhan tahu bahwa jika mereka memakan buah itu, mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Kata-kata itu mulai mempengaruhi hati Hawa. Ia memandang buah dari pohon itu dan melihat bahwa buah itu terlihat baik untuk dimakan, menarik dipandang, dan tampaknya dapat membuat seseorang menjadi bijaksana. Akhirnya Hawa mengambil buah itu, memakannya, lalu memberikannya kepada Adam yang bersama-sama dengannya, dan Adam pun memakannya. Pada saat itu juga, sesuatu berubah. Mata mereka terbuka, tetapi bukan seperti yang mereka bayangkan. Mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan rasa malu mulai memenuhi hati mereka. Mereka lalu menjahit daun-daun ara dan membuat penutup bagi diri mereka sendiri. Ketika mereka mendengar langkah Tuhan yang berjalan di taman pada waktu hari sejuk, Adam dan Hawa merasa takut. Untuk pertama kalinya, mereka bersembunyi dari Tuhan di antara pepohonan taman. Tuhan memanggil Adam dan berkata, "Di manakah engkau?" Adam menjawab bahwa ia mendengar Tuhan di taman dan merasa takut karena ia telanjang, sehingga ia bersembunyi. Lalu Tuhan bertanya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan untuk tidak kamu makan?" Adam kemudian berkata bahwa perempuan yang Tuhan berikan kepadanya telah memberinya buah itu, sehingga ia memakannya. Kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Hawa menjawab bahwa ular telah memperdayakannya, sehingga ia memakan buah itu. Maka Tuhan menyatakan konsekuensi dari perbuatan mereka kepada ular. Tuhan berkata bahwa ia akan dikutuk lebih dari semua binatang lainnya. Ia akan merayap dengan perutnya dan makan debu seumur hidupnya. Tuhan juga menyatakan bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dan ular. Kepada perempuan, Tuhan berkata bahwa penderitaan dalam melahirkan akan menjadi bagian dari hidupnya, dan hubungannya dengan suaminya akan berubah. Kepada Adam, Tuhan berkata bahwa karena ia mendengarkan perkataan istrinya dan memakan buah yang dilarang, maka tanah akan menjadi terkutuk karena dia, dengan susah payah manusia, akan mencari makan dari tanah itu sepanjang hidupnya. Tanah akan menghasilkan semak duri dan rumput liar. Badan manusia akan bekerja keras hingga kembali menjadi debu, sebab dari debulah manusia diambil. Adam kemudian memberi nama kepada istrinya Hawa, karena ia menjadi ibu dari semua yang hidup. Namun di tengah hukuman itu, Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa, menutupi rasa malu mereka. Kemudian Tuhan berkata bahwa manusia sekarang telah mengetahui yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, manusia tidak boleh lagi mengambil dari pohon kehidupan dan hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Maka Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden dan menempatkan kerubim serta pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Sejak saat itu, manusia tidak lagi hidup di taman yang sempurna. Dunia berubah, dan dosa telah masuk ke dalam kehidupan manusia. Namun kisah ini juga menjadi awal dari rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dosa sering dimulai dari godaan kecil dan keraguan terhadap firman Tuhan. Ketika manusia memilih jalannya sendiri, akibatnya bisa sangat besar. Namun kita juga melihat bahwa Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan masih peduli, masih mencari, dan masih menyediakan jalan pemulihannya. Dari kisah Kejadian pasal 3 ini, kita belajar bahwa ketidaktaatan membawa konsekuensi. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan dan membawa penderitaan ke dalam dunia. Namun di balik semua itu, kasih Tuhan tidak pernah berhenti.
Tuhan tetap bekerja untuk membawa manusia kembali kepadanya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah firman Tuhan sampai akhir. Semoga cerita ini menguatkan iman dan mengingatkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Jika cerita ini memberkati kamu, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang mendengar firman Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kasih Tuhan tetap bekerja.